di Expanding Reverse dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Farm sih kalau bermain di Dangerous Grave. Seru nih kalau untuk Dangerous Stress balai dengan hero-hero kejutannya. Tapi biasanya memang kalau berhadapan dengan Geek satu slot banning itu udah kursi VIP-nya Baloy. Ya. Hellcard-nya udah pasti nggak akan ngegeser. Iya. Setuju banget. Karena emang Hellcard-nya Baloy mainin makronya itu dari yang harusnya bisa fokus menang, dari yang harusnya bisa fokus untuk ngapa-ngapain, semuanya jadi patah gitu loh, Nevin. Betul. Dan sekarang Freya yang ternyata menjadi pilihan utama bukan menuju ke arah Harley terlebih dahulu dan ini membuka kesempatan buat Geek mau jawab match up-nya Freya dulu Iya. atau mau cari yang lain? Menurutku ya jawab aja buat Freya Povius. Tapi kan Freya-nya masih belum tahu nih Bang. Ya, Entah ambil- di Gold ataupun ada di EXP. Ambil Gimana, Wawa? Povius Harley menurutku oke sih buat kalau mereka mau ya. Ini dua hero yang punya kesinambungan atau kalau mau ya ambil Leomord dan Povius. Harley. Ada di band. Iya, kalau Harley ada sih gue tetap Harley. Iya, Wah. tapi Harley ternyata. Harley dan juga Chusin ya yang ternyata menjadi prioritas utama. Oh, Pove lepas. Bisa banget. Gue Iya. Nazara pakai Harley sih. Makronya juga mantep banget tuh dia. Fasih. Kalau kata orang fasih tau gak? Ya. Cuman ya nggak ada Harley sekarang Di band. di band. Dari bener. awal. Nih ada opsi nih kalau mau Leomord Povius atau mau secure mid mungkin dari Oh, ya benar ada Yves juga. Leomord Moskov gak sih? Moskov ya. Kalau mau Leomord Moskov. Atau keluarkan Oh, aja enggak. hero-nya Erlan Granger. Ini aja kalau nggak mainin Leomord mid dulu. Kalau kayak gini mungkin Saif. Hylos. Halos kan? Oh, Yisansin. Flex ya buat Masih kah Yisansin? Tapi kalau misalnya dalam kondisi catatan intelijen saya, Nah, Erlan belum menggunakan Yisansin. Jadi chance yang sangat besar ini akan menjadi Yisansin ketiga Albert dengan persentage yang masih memiliki 100%. iya Erlan bisa pakai Freya sih. Ya benar. Gafre ya. Nah, berhadapan Baik, dengan Harit kayaknya masih cukup aman juga nggak masalah. Dan gak ada urgensi untuk ngegeser ke area XP sebenarnya sejauh ini. Tapi kalau untuk Geek, mereka akan prioritaskan untuk ambil Poveusnya terlebih dahulu. Finally, sesuai Iya. request Omawa, Tapi aku kira EVOS lebih better kalau ambil Pove ya. Karena kan secure banget nih. Kayak Isan Shin bisa Iya. ke-dash nanti. Lebih mudah untuk men-trigger pasif dari Infernal Pursuit juga. But let's see jawaban dari EVOS ke depannya. Give dulu yang masuk ke dalam band. Iya. Yubia sudah tereliminasi, salah satu jawaban kalau misalnya berhadapan dengan Chusin berarti kali ini nggak akan kita lihat. Sementara kalau untuk EVOS yang bisa mereka tutup jungler sih. Ini bisa coba untuk abisin dulu. Halo. oke. Leo, Leo udah bakal coba ditutup dan kalau ngomongin ke arah Leo yang sudah ditutup, kondisi kali ini mungkin Suyo juga bisa menjadi pick yang sangat baik, untungnya udah pick di ketiga. Jadi di last picknya dia nggak harus buang satu slot lagi gitu Revin. Nah, dari ngomongin data yang saya lihat, ini chance yang sangat besar kalau misalnya mereka udah punya damage yang cukup ya. EXP-nya Baloy udah ada Poveus, gold lane-nya udah ada Harit, atau Baloy-nya mau pakai damage lagi nanti. Dalam bentuk kemungkinan, jungle-nya untuk Nazara bisa ke arah yang tank, fighter to tank. better tank ya. Tapi masih belum percaya nih kalau Freya-nya ada di gold ya. Iya, Di band aja dulu. Knock Halid. berarti kalau kayak gini Moskov gak sih di kanan? Nah, Kalea dulu. Oh, no. Kalau dia pakai Kalia berarti main yang punya damage juga nih Omawa. Dari segi jungle-nya. Iya. Yep. Ada Lancelot kan masih? Ada? Ada Oh. Fanny, Fanny sorry udah tutup. Lancelot sih masih bebas. Yap. Atau combo kecil aja, udah gak usah Lancelot juga. Nolan juga masih oke kok di region tetangga ya, ada ya. Ramai banget di Malaysia Iya, sekarang. ramai kan di sana. Ramai banget. Tapi jangan sampai kalau misalnya udah pakai Kalia kayak gini. Ini kan ada chance Baxia ya. Yang terbuka ya Nevin ya. Oke. Jangan sampai jungle-nya yang nggak bisa nge-follow up Kalia tersebut. Gitu loh. Emang akan cari damage sih sepertinya ya. Karena kalau mau mengandalkan ke arah Harit doang, bakal sedikit berat dan Chusin di early juga secara output damage mungkin bukan tipikal yang bisa dikombinasikan secara instan. Gantian dulu. Wow. Wow. Dan juga Valir. Oke, bentar. Berarti Valir. Valirnya itu akan ada Roam. di arah Roam atau XP? Dan
menurut gua ya, Rob. Valirnya akan ada di Roam, EXP-nya akan ada di Hylos. Oke. Yap, ini berarti sama dengan konsep yang dibawakan Bigetron kemarin. Hylos berhadapan dengan... Oh, Valir! Hylosnya mid tadi ya? Wait, Valir, bentar, udah diubah belum? EXP-nya di Valir kali ini Marcel. Buset. Oh. Oke, Wow, oke, wow, oke. wow. Oke, ini jujur kalau kita bicara soal laning, Ya, pasti Povius tersiksa. betul. Kalau Tapi- EXP ya, pasti terbakar terus dia. Tapi tim fight besar, Tersiksa juga. oke. Kalau kita Om Awa memilih draft antara Evos, Evos aku. atau Geek Farm. Evos. Evos. Nevin, Aku sepertinya masih ke gig sih. Geek. Oke. Satu sama. Kita bakal melihat dua tim yang berada di zona abu-abu. Siapa yang berhasil melangkah keluar dari zona abu-abu di antara mereka? Apakah EVOS akan tetap memimpin di atas atau Kingslayer menumbangkan EVOS di match kali ini? Swepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ya, selamat datang. Dan kita akan langsung menyaksikan ya dengan Valir di arah XP. Gerakan pertamanya udah langsung ngasih pressure karena Marcel supaya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga. Dan ini menjadi satu ancaman utama. Tapi secara match up, ini bayangan Om Wawa gimana ngelihat match up ini Om? Pastinya di zoning terus nih Marcelnya, gak bakal dapat level yang cepat ya. Karena kalian bisa lihat setiap kali kena hero ini burst fireball akan selalu reset terus-terusan. Sakit banget. Dan bahkan tapi ingat ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh Luka, dia nggak boleh offside juga Om. Betul. Dia bisa menjadi makanan untuk Hayabusa itu sendiri. Walaupun dia udah freeze land, walaupun dia udah zoning, tetap itu bisa menjadi sebuah catatan. Ya, David. tapi kita bisa bilang ya kayak sekarang pun ini misalnya dari looknya memang ini menang lane pasti kan Jinxa buat di lane-nya. Ya. Cuman badan utama dari EVOS ini minimal. Gak Eh, terlalu banyak. High loss ya berarti ya. Hanya ada di Hylos. Akan jadi satu pemegang dan sekarang Emblem Marksman di tangan Yisun Shin. Bakal coba untuk dimainkan, Freya-nya juga ngambilnya para fighter. Makin tebel lagi dia di area laning dan udah cukup padat di sekitar area XP lane. Iya. Karena ketika level 4 juga lumayan ya, Vengeance Slam kan hitungannya kita punya Purify gratis ya. Ya. Jadi itu bisa untuk ngedodge nanti Tsunami Slam dari Baloy. Nah, apalagi dengan Hylos di area room ini harusnya akan ngebuat Marcel bener-bener terkurung sih buat turtle yang pertama ya. Karena bisa di zone out habis-habisan. Cuman di sisi yang lain pun tugas dari Albert juga cukup besar nih. Damage output yang bisa di-deliver langsung ngebuat Aboy kehilangan beberapa Oke. HP dan Erlan. Tiba-tiba Baloy ada di arah bottom lane. Ini cukup mengagetkan tentunya untuk Erlang yang lagi coba untuk nge-cut minion, Nevin. Langsung ditutup juga, tapi sekarang inisiasi dari Baloy. Sengaja untuk dibonyokin terlebih dahulu dari Waduh. Henki, KYI. Revitalize terpop up, belum ada Glorious Phantom, first blood di tangan Marcel. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka bisa menuju ke arah Turtle. Tapi jangan lupakan, Tricky masih berada di level 3. Dan Luka bakal coba di zoning out oleh Marcel. Depan sana Aboy standby untuk melakukan damage tambahan. Melakukan sedikit neutralisir terhadap Turtle supaya tidak diambil oleh siapapun. Ini cukup berbeda nih dengan apa yang kita bincang ya di awal. Dimana ternyata dari Geek yang justru bisa memegang kendali permainan, mereka dapetin 1 poin eliminasi yang mahal dan tanpa hadirnya Ki. Yap, jelas jelas. gak ada pressure. Itu dia, tanpa badan kan. Iya. Yang memang di lane ya pasti nyiksa, tapi waktu ada tim fight Wow. ya tanpa badan. Wow. Really? Jedak-jeduk biasanya kalau gini. Jedak jeduk, oke biasanya kalau semua caster menuju dalam satu tim, itu ada sebuah kutukan, jadi hati-hati. Glorious. Glorious Phantom menuju ke arah belakang, Aboy Uh-oh. jadi bilang utama, langsung ada satu Tsunami Slam, tapi Luka men-sandwich ball gerakan para pasukan dari tim Geek menembakkan Baloy Skin terbakar di depan mata. Kenjiski mulai bersinar, 1 melawan 3. Kenjiski gagal mendapatkan 1 poin kill outbound. It's never enough. Dia udah coba untuk bermain depan sana, tapi memang masih ada sisi dari Freya. Ini cukup berbahaya nih untuk Kenzie yang harus kehilangan 1 nyawa dan Marcel yang justru mendapatkan space di area top lane Om. Iya benar-benar dibakar ya tadi ya. Kena Searing Torrent juga, kena efek stun. Lumayan merepotkan sebenarnya berjumpa dengan Valir. Lagi-lagi dari looknya selalu menempel dengan bermain jarak dekat. Iya, dan itu merepotkan banget karena langsung bisa nge-cancel ke arah Povius-nya juga. Sejauh ini secara itemization berarti Golden Staff ya jadi prioritas untuk Freya-nya dulu Om. Ya, gak usah sepatu ya.
lepas sepatunya karena memang seharusnya dari Freya sendiri jarang nih buat bisa join team fight. Jadi better Sulit dibuatnya buat nanti kan. Kecuali emang deket di jaraknya dia, di range-nya dia, Turtle gitu baru join. Expanding reverse saja dia jarang jalan, apalagi Yep. bukan Om. Makin lebih berat itu rotasinya Nevin. Iya, dan rapid boost juga untuk Marcel mempercepat dia, makanya dari tadi dia bisa aktif banget untuk join ke area team fight, apalagi dengan turtle selanjutnya yang akan segera terbuka. Hunter Strike di tangan Nazara. Secara setup, ini potensial untuk ke arah EVOS atau Geek, Om? Setupnya ya, setup sebenarnya dari menuju ke gigs kalau untuk setup karena mereka jauh lebih komplit bisa dibilang komposisinya ya. Mungkin dari badan di depan, dari siapa yang mengisi untuk midnya dan bahkan siapa yang bermain di bagian belakang. Tapi kalau kita bicara komposisi untuk main tabrak, EVOS, mereka bisa nabrak terus-terusan karena mereka punya Hylos. Sampai Luka udah mulai datang keluar sepatu menuju ke belakang. Nazara menjadi target utama mereka. Ella dan langsung saja di sana mendapatkan informasi. Wah, bakal bocor satu tanpa didapatkan. Tsunami Slam menuju ke belakang. Tapi nampaknya Kenzinski berhasil mendapatkan satu point kill. Meanwhile, di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus kehilangan KYY. Ikhlaskan KYY gak jalan lagi karena untuk pulang. Iya, dan memang Ki di sini berfungsi untuk menahan ya semua output damage yang masuk, tapi dapetin ke arah satu objektif juga. Yang jadi masalah ini pressure ternyata bergeser ke arah Geek untuk di bagian bottom lane, Om. Oh my god, Erlan bakal coba di-comment. Zaman force, damage terlalu besar, bahkan Kenzinski masuk terlalu dalam, fokus menuju ke arah turret. Dan bahkan tidak ada yang bisa diselamatkan dari Erlan, gak bisa ada backup terlalu jauh. Para pasukan dari Geek Farm masih menguntungi dan kali ini Kenzinski di antara dia dan juga Erlan, keuntungan di tangan Kenji dengan 2 point kill. Nah berarti setelah tadi ada objektif turtle dan sekarang Erlannya tumbang, keuntungan bergeser ke arah Geek nggak sih, Om? Ya pasti ya. Dari mungkin ada beberapa plating juga tadi untuk Kenzie. Iya. Dan ini yang harus bisa dimaksimalkan dengan Geek adalah ya jangan sampai terbawa tempo dari EVOS sendiri ya. Karena EVOS ya kalau mereka bisa nabrak dengan Key-nya terus Key-nya gak cepat untuk bisa ditumbangkan, mereka bisa pegang kendali langsung juga. Karena efek-efek dari burst fireball kan di belakang emang kelihatan kayak dia bisa kecil tapi lumayan annoying dengan ada efek stun, ada efek slow karena Ice Queen sudah dibeli juga dengan Lux sekarang. Dan sekarang di area top lane. Luka, tapi Shadow kill Nazara. Sayang sekali di depan sana. Dengan adanya sharing torrent membuat Nazara gagal untuk memberikan satu shadow kill terhadap Luka. Almost never enough dan timing yang sangat tepat dari Luka. Wah, dan Evo sepertinya merencanakan sesuatu di area bottom lane. Kenzinski mencoba untuk bertahan. Zaman Force mau tidak mau dikeluarkan untuk mengclear minion dari bottom lane. Tapi informasinya yang cukup mahal adalah tidak ada zaman Force untuk Turtle ini, Nevin. Iya, karena target utama adalah mengincar semua spell yang dimiliki oleh Geek sebelum melakukan setup ke area Turtle. Sama halnya dengan Geek, mereka juga akan melakukan setup terlebih dahulu. Target dari Baleski ini yang akan sangat penting karena Key-nya harus ditahan dulu. Informasi didapatkan. Target menuju ke arah Albert di belakang dan bahkan Retro Nazara. Sangat berhasil dari belakang berpasukan dari tim Geek. Mereka mencoba untuk mengejar Albert. Erran ter-takedown Kenzinski. Fokus menuju ke arah Luke. 2 point kill didapatkan menuju ke point kill yang ketiga. Tidak dapat Turtle. Kehilangan 3 pemain. EVOS. Satu persatu gigi dari sang macan dicabut. Wah, dan sekarang bisa ngedapetin satu outer turret di area mid lane juga. Geek mendapatkan keuntungan yang bertubi-tubi. Tapi apa yang ngebuat dari EVOS berada di posisi ini, Om? Ya jelas, jadi badan yang minimalis untuk EVOS itu sendiri dan bahkan tadi langsung dibuka juga sebuah tsunami slam yang sangat baik dari Baloy. Itu membuat semua engagement dari Geek terlihat sangat-sangat rapi. Ingat, mereka masuk dan mereka punya komposisi yang jauh lebih balance dibandingkan dengan EVOS yang harus bermain di belakang. Look-nya bahkan terpisah loh dan bisa ditangkap tadi dengan Kenzie. Di zoning abis-abisan dan ingat, sang macan putih dia punya 2 taring. Albert dan juga Erlan. Kalau Albert dan juga Erlan taringnya dicopot, EVOS gak bakal bisa menggigit balik. Gak bakal bisa dapatkan Tsunami Slam. Menuju ke arah KYY. Berhasil dengan keluar Spectre. Dia keluar dari hantaman para pasukan tim Geek Farm. Dan di balik itu semua, mereka mendapatkan keuntungan 3.800 gold. Geek Farm mengungguli. Dan ini dia. That's why kenapa Geek Farm disebut The King Slayer. Iya, karena memang banyak banget satu kejutan yang bisa mereka bawakan ya. Secara eksekusi pun kita bisa ngelihat tim fight yang powerful. Dan untuk masalah Skypiea sekarang ada di tangan dari Nazara, bukan di tangan Aboy. Jadi kita bisa expect Nazara akan benar-benar aktif untuk cari poin eliminasi nih, Om. Iya, apalagi kalau EVOS-nya main pencar ya, kayak look-nya kan biasanya jauh di belakang itu kalau sampai ada quad shadow-nya bisa dieksekusi langsung nih. Dengan Nazara juga, tapi ya pelan dan pasti banget ya, dari Geek juga mereka leading nih dari gold. Terutama untuk marksman mereka, Harit ini yang pastinya akan sangat merepotkan ya.
Apalagi Freya kalau sampai nginjak dan ada tim fight di atas dari Zaman Force akan merugikan nih untuk hero-hero jalan kaki terutama buat Freya. Agak berat ya untuk bisa melarikan diri atau untuk bisa ngebalikin momentumnya juga. Terutama ketika kita melihat sekarang Lordnya udah hadir di dalam lane of down dan dengan keunggulan 4.000 ada dua opsi nih untuk EVOS. Apakah mereka benar-benar akan melakukan kontes atau melepaskan dengan trade yang lain. Cuman sejauh ini terlihat mereka akan benar-benar ada di sekitar area Lord dan menunggu momentum dari Ki atau mungkin dari Luke atau bahkan dari Erlan yang mulai coba untuk mutar. Itulah EVOS. Mereka sang raja hutan tidak kenal takut dengan 3.800 gold difference. Mereka akan coba untuk menggigit balik. Tapi jangan lupakan laning yang sangat bagus di arah bottom lane dimiliki oleh Geekpam. Meanwhile di arah top lane mereka coba untuk melakukan laning terlebih dahulu. Dan ini dia Nevin. Kalau misalnya ada satu member di arah bottom lane show atau muncul, ini berbahaya. Geekpam pasti bakal coba fokus menuju ke arah Lord. Iya, ini bakal dicari sih untuk informasinya. Lihat posisi dari seorang Baloyski juga. Dia udah gak sabar pastinya untuk memberikan satu momentum, tapi bakal dipaksa. Bakal coba dipaksa dan Tsunami Slam! Albert menjadi target utama mereka dan bakal tidak masalah. Albert mencoba untuk kabur, tapi Kensiski menarget yang cover. Ter-take down, tidak ada yang bisa menghentikan Kensiski. Berloncat dengan sangat bebas, Aboy pun masih selamat. Erlan pengen mendapatkan satu poin dan double kill dari Erlan. Dua gold laner dari kedua belah sisi, dua-duanya bersinar. Dan bahkan Kensiski kali ini masih coba untuk melawan dengan Zaman Force, tapi terhentikan pergerakannya. Dia tidak menggunakan Purify dan loncat ke arah belakang, tidak ada yang menghentikannya. Untungnya ada pasif dari Tricky, tidak ada yang bisa menghentikan Kensiski. Mega kill dan pertukaran tidak ada untuk Nazara. Oke, pertukaran demi pertukaran memang terjadi satu inisiasi yang begitu bagus dari Baloyski, tapi EVOS mereka melakukan counter yang cukup baik juga Om pada akhirnya. Iya, tapi masih belum cukup ya. Yap. Karena masih itu tadi, dari geeknya sangat sulit untuk bisa ditabrak karena mereka cukup balance dari komposisi yang mereka bawakan sekarang. Dan ini Tsunami Slam sangat sulit untuk bisa dilawan sekarang. Oh, mereka mau team fight kah? Nggak bisa. Oh, karena kalau misalnya Albert udah ngebuka vision, terkadang ada gerakan tambahan tapi ternyata tidak. Kayaknya merelakan dengan masih di menit ke-11 ini lebih worth it. Supaya Holy Defense-nya masih ada untuk bisa membantu mereka, Om. Iya. Dan ini lumayan berat ya sebenarnya untuk EVOS. Ingat mereka cuma punya satu high loss juga. Tapi untuk team fight-nya, Kenzie gak ada yang bisa pegang tanpa efek stun sama sekali. Membuat Kenzie lebih mudah untuk bisa berdansa di atas Zaman Force. Dia sih bebas banget ya. Bahkan satu hit terakhir tadi ke arah Treki selesai. Nge-trigger flicker juga, itu cukup disayangkan ya untuk spell yang hilang. Dan akhirnya Geek, mereka udah bisa pegang kendali ke arah turret dengan sangat luasa. Oh, hati-hati. Oh, bahaya diangkat, Kayaye! Dia di komik sekalipun dia bakal hilang sekejap. Ya. Tapi ternyata gara following up damage, sayang sekali ya. Kayak menurut saya tadi kalau misalnya di komik juga kayaknya bisa hilang. Ya, bahkan Revitalize belum dipakai ya dengan Ki ya. Iya, benar-benar ditahan ya secara spellnya. Tenang juga ya Nevin ya. Sangat ya. Lurus Peto aja nggak dipakai, Revitalize nggak dipakai dia tahu. Tapi itu menandakan bahwa Rizky tidak ada Tsunami Slam. Tidak ada Tsunami Slam dengan ada flicker aja, apakah mampu? Untuk mereka bertahan, tapi kayaknya diangkat kembali Zaman Force. Mencoba untuk berdansa di depan sana. Tapi nampaknya Nazara masih standby di arah belakang. Kenzie nggak mau masuk lebih dalam. Karena terlalu panas dibakar Luke. Killing spree, Erlan menggila. Mencoba dengan pria Santrum yang menunjukkan satu poin kill terhadap seorang Marcel. Tapi Marcel terbakar api asmara. Dua api membakar Marcel yang harus terbakar di tengah hutan. Itu sakit banget sih ke arah dua frontliner berarti dari Geek. Yap. Dan apa yang menjadi masalah Om? Apakah emang belum bisa masuk sebenarnya buat Geek? Menurut tadi belum saatnya buat masuk juga ya, karena ada Glory Spatwa yang dibuka kan. Dan mereka ada tim fight-nya di atas sana. Di itu yang menyulitkan tadi untuk Geek-nya belum lagi terpegang ternyata dengan burst fireball yang dilepaskan dari Luke di belakang. Lihat ada Ice Queen One sekarang yang dari tadi memang sudah didapatkan oleh Luke. Sehingga itu lebih membuat lagi untuk tim fight-nya kalau hero jalannya gak bisa atau gagal untuk melakukan inisiasi untuk keluar dari situasi tim fight. Berat tadi buat Geek. Iya ya, jadi agak susah nih untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Cuman ngomongin ke arah Kale ya, target paling optimalnya siapa nih Om sekarang? Jelas, Albert ya. Albert ya? Ya, tapi harus menghitung juga ya, Traceless-nya kapan dipakai. Jangan sampai begitu dia pakai dari Tsunami Slam-nya, terus ada Traceless ke cancel. Tadi lepas, tadi lepas Albertnya bisa kabur. Untungnya ditutup sama Kenzie. Kalau Kenzie tadi mungkin targetnya ke Erlan, mungkin Albertnya selamat. Iya, dan ini Kenzie udah unggul 1.700 secara individual untuk goldnya. Jadi emang udah kebayang betapa mengerikannya damage yang bisa dia deliver 5-1-3 dari segi KDA dan sebentar lagi menuju ke arah Lord. Ada potensial team fight Om? Pasti ada sih dari
EVOS juga mereka akan ngotot ya. Ini adalah Lord yang menjadi Lord siapapun juga. Ini membuka peluang untuk EVOS ya. Bisa masuk karena item mereka juga sudah oke banget. Erlan bahkan punya potensi untuk bisa ada di depan ya. Menjadi garis yang terdepan dan sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Karena target dari Baloi lumayan sulit sekarang. Ya. Kayak untuk pilihannya kayaknya paling deket itu ke Albert yang pertama. Yang kedua ya Treki kalau emang dari pasifnya udah habis. Iya, Aboy juga harus kerja keras berarti ya untuk bisa menggeser-geser siapapun yang ada di area depan. Apalagi sekarang wave minion di bagian bottom lane tadi sempat di-clear dulu oleh Gig, membuka kesempatan. Flicker. Oh, banget Tsunami Slam! Palaski! Following up yang luar biasa menuju ke arah Tricky. Berhasil menutup 1 poin kill. Palaski mengamankan posisi 5 versus 4 di arah Lord yang kedua. Aboy. Ingat tidak ada Holy Defense untuk kali ini. Bahkan Aboy dengan damage yang cukup besar diberikan oleh Api Asmara. Membuat dirinya harus melakukan flicker. Tapi Erlan belum tantrum. Itu juga harus menjadi sebuah catatan. Aboy, tidak ada Crimson Beacon. Tidak ada flicker. Lord seperempat. Apakah ada Glorious Pathway? Tapi ternyata retreat adalah sebuah jawaban. Lord didapatkan kick fam kembali. 4.500 gold difference. Sang Raja Hutan kali ini mereka kebingungan. Iya, agak sulit ya untuk bisa menghadapi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Gig. Karena pertama mereka menangin lane jauhnya juga. Terus ada banyak kejutan dari Baloiski yang belum bisa direspon oleh EVOS. Karena tadi targetnya adalah Tricky. Betul, betul. Kayaknya nggak ada pasifnya deh, Celestial Robe-nya nggak ada ya tadi Iya. ya. Jadi gampang untuk langsung diangkat juga. Dan ingat ini nggak pakai Purif kan untuk trackingnya. Jadi pasti masuk tadi buat Tsunami Slam. Ya, dan sekarang dengan hadirnya Lord dari bagian bottom lane. Seperti apa power defensif dari EVOS nih Om? Dari EVOS ya, mereka masih ada CTN sebenarnya. Kalau dari powernya, it's okay. Masih bisa untuk bisa mengusir ya untuk Lord yang sekarang. Tapi next wave-nya yang harus mereka waspada nih. Jangan sampai kecolong lagi buat Lord-nya. Oke, tapi mereka akan melakukan distraction. balik. Dulu, ke arah bottom lane. Albert melihat indikasi Baloiski mencoba untuk melakukan komitmen terhadap dirinya. Jadi Tesla sekarang belakang adalah sebuah jawaban Om Wawa. Yep. Satu turret udah ompong. Masih bisa defend dulu ya. Karena mereka masih ada CTN, jadi masih bisa mendorong, masih bisa mencicil dari jarak yang cukup safe untuk EVOS-nya. Tapi itu tadi, mereka agak bisa membiarkan juga next Lord-nya. Ini bisa didapatkan dengan mudah oleh Gig. Karena Iya. kalau sampai lagi-lagi nih jatuh ke tangan Gig, wah itu udah jatuhnya ya keunggulan pelan dan pasti untuk Gig. Ya, cuman beratnya lane jauh kan dimenangin sama Gig lagi nih. Karena Lordnya munculnya di atas lagi. Dan itu yang harus bisa mereka atasi. Dan bermain dengan pressure yang rapet banget. Gig, apa yang ingin mereka coba untuk dapetin ke arah orange buff aja kah? Atau emang pengen memberikan satu potensi team fight kepada Nah. EVOS Om? Kayaknya cuma ganggu aja sih. Ganggu dan melihat ya situasi yang terjadi. Kalau memang banyak source skill dari EVOS yang habis, itu bisa langsung ditabrak juga. Atau ngelihat misalnya dari Glorious Pathway-nya dibuka, ya dari Gig-nya tinggal mundur dan mereka akan maju lagi waktu gak ada Glorious Pathway. Oh, oke. Dan Nazara tadi juga terakhir udah ada Blood of Despair ya, jadi benar-benar sakit banget. Nah, we know this by GoPay. Ngomongin ke arah Valir, terakhir kali digunakan 2.767 hari yang lalu oleh Arsen dari tim Capcorn pada MPL ID Season 2. Dan pada season itu, XP Lane masih menggunakan nama Sidelane. Ini Ya. khusus Valir XP ya? Iya, jadi sideline dulu kan kita masih melihat, masih bisa damage, masih bisa apapun. Karena belum ada keuntungan dari segi gerobak yang dapetin gold lebih, atau dapetin EXP lebih. Jadi masih fleksibel banget. Bahkan bisa dibilang dulu Esmeralda itu tidak cocok untuk di arah samping. Iya. Sampai almarhum Volva yang mencoba terlebih dahulu dan ternyata viral lah Esmeralda di sisi Persil. sideline. Bahkan Luke menjadi target utama. Langsung ada shadow kill, tapi ternyata masih bisa dihindari dengan flicker. KYY memotong para pasukan dari tim Gigfam. Iya. Dan ini dia pertarungan antara Gigfam dan juga EVOS. Tapi ternyata saya dapat info intel, Hah? katanya kebetulan saya juga tuh yang nge-cash pada 2000 hari lalu. Valir XP itu. Iya, di sideline DXP. Wah. Lama juga gue. Iya, dan sekarang Ki tertarik sedikit. Wah, Ki udah nggak ada lagi Glorious Pathway loh. Ini dia bisa dimakan loh. Tapi kalau di cover, mungkin dia masih bisa selamat. Cuma informasi yang didapatkan adalah Luka udah tidak memiliki flicker. Jadi kalau Nazara mau main flanking, ini menjadi sebuah jawaban. Iya, dan Ki nggak perlu buru-buru karena harusnya bottom lane mereka sedikit diunggulkan dengan wave super minion yang akan hadir juga. Dan lagi-lagi kita melihat adanya satu Glorious Pathway Lepas yang kah, kembali Manis? terbuka. Lepas kah Manis? Kayaknya harus dilepas juga ya. Iya, berat juga sih kalau mau kontesnya Om. Ya, karena Glory sudah dibuka juga tadi. Dan ini Aboy ganggu banget loh dengan lantern flare. Oh, tapi Tabrak. masih ada di sekitar area Lord sih.
Apakah akan ada satu kejutan juga dari Erlan? Oh, cek. benar kata Nevin. Ketika dicek rumputnya ada kejutan, ada Erlan di situ. Tapi konsol gaming dari KAI mencoba untuk menarik ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan takeover terhadap lot yang mereka miliki. Langsung tak bisa ada Marcel! Sandy! Fury of the Finish bahkan gak bisa menghentikan para pasukan dari tim Kingspan. Double kill dari Kanzinski. Mega kill wave-nya. mendapatkan Albert pun tertake down di depan sana. Triple kill! Kanzinski bersinar. Looking for Maniac. Erlan mencoba untuk didapatkan satu point kill dan Maniacnya gagal! Karena Marcel menutup dan shutdown pun terjadi, wipe out The King Slayer. Di game yang pertama menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa. Menggigit sang raja hutan dan berhasil mendapatkan game pertama untuk King Bam ID. Ini dia kejutan misteri box dari Geek Fam. Game pertama berhasil mereka amankan. Yang jadi satu pertanyaan besar kita tadi, apakah ini masih mau dikontes oleh EVOS dan ternyata high risk high return. Tapi untuk saat ini resiko saja yang diterima oleh EVOS dan keuntungannya jatuh ke tangan Geek dengan 1 poin pertama mereka berhadapan dengan EVOS. Yap, ini dia. Memang sih untuk EVOS sendiri mereka membawakan draft yang unik ya. Dan cukup double edge draft yang kita lihat tadi. Bisa jadi banget. Tapi yang tadi yang terjadi untuk EVOS adalah tidak jadi untuk mereka. Mereka gak terlalu balance dari sisi beberapa hero yang mereka pergunakan juga.